Selamat datang di penelusuran mendalam kita ke dalam dunia simbolisme Jungian yang misterius, di mana kita akan menjelajahi sosok enigmatis Lilith dan Lamia. Apakah makhluk mitos ini sekadar peninggalan cerita rakyat kuno, ataukah mereka menyimpan kunci untuk memahami ketakutan dan keinginan terdalam kita? Mari kita memulai perjalanan menjelajahi labirin alam bawah sadar, dipandu oleh wawasan Carl Jung dan kisah-kisah mitologi yang kaya. Bayangkan, jika Anda mau, Taman Eden, sebuah tempat yang penuh dengan kepolosan dan kemurnian. Namun, di balik keindahan surga ini, tersembunyi sebuah cerita yang jarang diceritakan, kisah tentang istri pertama Adam, Lilith. Menurut legenda Yahudi, Lilith tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam seperti Hawa, melainkan dari tanah yang sama. Kesetaraan ini memicu konflik, karena Lilith menolak tunduk pada otoritas Adam. Dalam sebuah kejadian dramatis, dia menggunakan kekuatan nama Tuhan dan melarikan diri ke udara, meninggalkan Adam sendirian. Tindakan pembangkangan ini menggambarkan Lilith sebagai simbol kemandirian dan pemberontakan terhadap batasan patriarki. Tapi apa yang hal ini ungkapkan tentang jiwa kita sendiri? Jung mungkin akan berpendapat bahwa Lilith mewakili anima, aspek feminin dalam alam bawah sadar seorang pria. Penolakannya untuk mengikuti arus menggambarkan bagian dari diri kita yang menolak norma-norma masyarakat dan merindukan kebebasan. Namun, kebebasan itu seringkali datang dengan kesendirian, dan cerita Lilith pun memasuki babak yang lebih kelam. Dipaksa kembali oleh 3 malaikat, ia berubah menjadi mimpi buruk, seorang Lamia, yang menghantui wanita hamil dan menculik bayi. Perubahan dari sosok yang penuh kekuatan menjadi bayangan menakutkan ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat ganda dari keinginan kita. Bisakah pencarian kebebasan justru membawa kita ke dalam mimpi buruk yang ingin kita hindari? Lamia, sosok hantu malam, adalah tokoh menarik lainnya dalam jalinan mitologi ini. Dalam mitologi Yunani, Lamia adalah seorang ratu cantik yang menarik perhatian Zeus. Namun, Hera, sebagai istri yang selalu cemburu, mengutuk Lamia agar hanya melahirkan anak-anak yang sudah mati. Diliputi oleh kesedihan yang mendalam, Lamia berubah menjadi monster pemangsa anak-anak. Di sini, kita melihat arketipe ibu yang mengerikan, sebuah motif yang sering muncul dalam cerita rakyat dan dongeng. Mulai dari penyihir dalam cerita Hansel dan Gretel hingga ikan raksasa dalam motif naga paus Frobenius, ibu yang mengerikan melambangkan sisi bawah sadar yang menelan segalanya. Penjelajahan Jung terhadap simbol-simbol ini mengungkapkan sebuah kebenaran mendalam. Pikiran bawah sadar kita adalah medan pertempuran antara insting dan keinginan yang saling bertentangan. Lamia-Lamia, dengan sifat feminin mereka, adalah mimpi buruk yang menguasai korbannya, mirip dengan kuda-kuda spektral dalam mimpi kecemasan. Simbol-simbol ini menggema dengan ketakutan terdalam kita. Ketakutan akan terjebak oleh keinginan kita sendiri, kehilangan diri dalam mengejar kenikmatan terlarang. Tapi mengapa simbol-simbol ini terus ada di berbagai budaya dan zaman? Mungkin karena mereka menyentuh pengalaman universal manusia tentang rasa takut dan kerinduan. Ular yang melilit pohon, simbol yang ditemukan pada monumen Mitraik, melambangkan ibu yang dilindungi dari inses oleh rasa takut. Gambaran ini mengingatkan kita pada kisah Alkitab tentang kejatuhan, di mana pelanggaran Adam dan Hawa menyebabkan mereka diusir dari surga. Ular, sebagai penjaga pengetahuan terlarang, melambangkan ketakutan akan melanggar tabu dan konsekuensi yang menyertainya. Dalam mitologi Persia tentang Tistria, kita menemukan pertarungan kosmik antara kuda putih, Tistria, dan kuda hitam, Apaosha. Pergulatan ini melambangkan konflik antara naluri yang saling bertentangan, sebuah tema yang menurut Jung sangat penting bagi jiwa manusia. Terbukanya pintu-pintu langit dan turunnya hujan menggambarkan penyelesaian konflik ini, sebuah kembalinya keseimbangan dan kesuburan. Mungkinkah konflik batin kita sendiri, ketika terselesaikan, justru membawa kita pada pertumbuhan dan pembaruan diri? Mitos perjalanan sang pahlawan, sebuah narasi yang ditemukan di berbagai budaya, semakin memperjelas tema ini. Sang pahlawan, yang sering digambarkan sebagai putra kesayangan Dewi Ibu, harus menghadapi naga kematian untuk mencapai keabadian. Naga ini, yang merupakan simbol dari bayangan negatif ibu, mewakili ketakutan akan inses dan tabu kembali ke rahim ibu. Kemenangan sang pahlawan atas naga melambangkan keberhasilan kesadaran mengatasi alam bawah sadar, sebuah langkah penting menuju individuasi dan realisasi diri. Namun, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Libido, ketika tidak diarahkan ke kehidupan nyata, akan mundur ke dunia mitos arketipe, mengaktifkan gambaran-gambaran yang bisa membanjiri pikiran sadar.
Regresi ini digambarkan dengan jelas dalam kisah Ciwan Topel, seorang pahlawan yang mencari sosok ibu daripada wanita yang ia kira diinginkannya. Nasib tragisnya menyoroti bahaya terjebak dalam drama bawah sadar, tanpa mampu melepaskan diri dari pengaruhnya. Pandangan Jung tentang mitos-mitos ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang kondisi manusia. Arketipe Lilith dan Lamia, sosok ibu yang menakutkan, serta perjalanan sang pahlawan, semuanya menggambarkan perjuangan universal yang kita hadapi dalam menyelaraskan diri sadar dan bawah sadar kita. Mereka mengingatkan kita bahwa ketakutan dan keinginan kita bukanlah sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari pengalaman bersama yang lebih besar. Saat kita menjalani kehidupan modern yang penuh tantangan, simbol-simbol kuno ini tetap relevan, memberikan arahan dan kebijaksanaan. Mereka menantang kita untuk menghadapi ketakutan, merangkul keinginan, dan mencari keseimbangan di tengah dunia yang penuh kontradiksi. Jadi, saat berikutnya Anda dihantui oleh mimpi buruk atau tergoda oleh keinginan terlarang, ingatlah kisah Lilith dan Lamia. Cerita-cerita ini bukan sekadar dongeng masa lalu, melainkan cerminan perjalanan batin kita sendiri. Pada akhirnya, penjelajahan Jung terhadap simbol-simbol gelap ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri, menghadapi bayang-bayang yang bersembunyi di sudut-sudut pikiran kita. Hanya dengan mengakui dan memahami aspek-aspek ini dalam diri kita bisa berharap mencapai kesadaran diri yang sejati dan pertumbuhan. Jadi, apakah kamu siap menghadapi sisi Lilith dan Lamia dalam dirimu? Perjalanan ini mungkin menantang, tetapi hasilnya tak ternilai harganya. Saat kita menyelami lebih dalam ke dalam dunia simbolisme Jungian, kita seolah berdiri di tepi sebuah lanskap yang luas dan rumit, sebuah topografi jiwa yang terasa akrab namun asing. Disinilah, di tengah kabut arketipe dan mitos yang berputar, kita bertemu bukan hanya dengan sosok Lilith dan Lamia, tetapi juga dengan seluruh jajaran entitas simbolis yang menghuni alam bawah sadar. Misalnya, bayangkan sosok bayangan, salah satu arketipe penting dari Jung. Bayangan ini mewakili sisi-sisi diri kita yang kita tekan atau tolak, bagian-bagian yang enggan kita akui namun tetap memiliki pengaruh mendalam terhadap pikiran dan tindakan kita. Ini adalah sisi gelap dari identitas sadar kita, tempat penyimpanan ketakutan, keinginan, dan naluri tersembunyi kita. Dalam kisah Lilith dan Lamia, bayangan muncul sebagai sesuatu yang terlarang, tidak diakui, dan ditakuti. Pemberontakan Lilith terhadap Adam bisa dilihat sebagai ungkapan dari pembangkangan bayangan terhadap batasan-batasan konformitas dan kontrol. Transformasinya menjadi Lamia, iblis pemangsa anak-anak, mencerminkan potensi bayangan untuk menjadi destruktif ketika diabaikan atau ditekan. Berinteraksi dengan bayangan adalah memulai perjalanan integrasi, sebuah proses yang memerlukan keberanian dan kemauan kuat untuk menghadapi kebenaran-kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan yang menggema seperti pencarian seorang pahlawan, dengan berbagai ujian dan konfrontasi, yang berpuncak pada rekonsiliasi dengan sisi gelap dalam diri kita. Melalui rekonsiliasi ini, bayangan kehilangan kekuatannya untuk mengganggu dan justru menjadi sumber kekuatan dan kreativitas. Dalam kisah mitologi, kita juga bertemu dengan anima dan animus, aspek feminin dan maskulin yang ada dalam diri setiap individu. Arketipe-arketipe ini berfungsi sebagai jembatan menuju alam bawah sadar, membimbing kita menuju keutuhan diri. Lilith, sebagai perwujudan dari anima, menantang jiwa laki-laki untuk menjelajahi kedalaman dirinya dan mengakui sifat-sifat feminin yang ada di dalamnya. Lamia, dengan sifat gandanya sebagai penggoda dan monster, mengundang kita untuk menghadapi kontradiksi yang melekat dalam hasrat dan ketakutan. Interaksi antara arketipe-arketipe ini, bayangan, anima, animus, membentuk tarian dari perbedaan, sebuah ketegangan dinamis yang mendorong jiwa menuju proses individuasi. Jung melihat proses ini sebagai tujuan utama dari pengembangan pribadi, di mana kesadaran dan alam bawah sadar menyatu untuk membentuk diri yang utuh. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan bahaya, namun juga syarat dengan potensi untuk perubahan dan wawasan baru. Saat kita merenungkan tema-tema ini, kita harus mempertimbangkan peran budaya dan masyarakat dalam membentuk narasi tentang Lilith dan Lamia. Mitos-mitos ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Maknanya berubah dan berkembang seiring dengan konteks budaya di mana cerita-cerita tersebut diceritakan kembali. Di dunia modern saat ini, di mana dinamika gender dan kebebasan individu menjadi topik perdebatan yang hangat, kisah Lilith dan Lamia mendapatkan makna baru yang lebih mendalam.
Mereka mengajak kita untuk mempertanyakan struktur kekuasaan dan kontrol, menjelajahi batas-batas kebebasan dan tanggung jawab, serta mencari keseimbangan antara kemandirian dan hubungan. Mereka mengajak kita untuk merenungkan bagaimana bayangan pribadi dan kolektif kita muncul dalam sikap dan norma masyarakat. Pada akhirnya, eksplorasi arketipe-arketipe ini adalah undangan untuk berdialog dengan alam bawah sadar, sebuah dialog yang menuntut keterbukaan, introspeksi, dan kesediaan untuk menerima kerumitan dari kondisi manusia. Ini adalah perjalanan yang mengajak kita untuk menjadi lebih dari diri kita sekarang, melampaui batasan diri, dan menyentuh potensi tak terbatas yang ada di dalam diri kita. Jadi, saat kita berdiri di ambang lanskap batin yang luas ini, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kita siap memulai perjalanan penemuan diri ini? Apakah kita siap menghadapi bayangan dan merangkul cahaya? Jalan yang kita tempuh mungkin tidak pasti, namun janji akan transformasi memanggil kita untuk terus maju, mendorong kita untuk menyelami lebih dalam, menjelajahi lebih jauh, dan keluar dari labirin bawah sadar dengan pembaruan dan keutuhan.